Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah dari KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan bersama Ustadz Kyai Haji Nuruddin MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Driorjo. Semoga puasa kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kyai Haji Nuruddin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah, khususnya Direktur BMT Khairul Ummah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia dan berbahagia ini, kita bisa bertemu kembali lewat udara dalam kajian Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan para mustami'in yang berbahagia. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah, setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat atau ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yakni jalan yang Engkau ridhoi. Para musta'in yang berbahagia, kita ketahui bersama bahwa hidayah adalah merupakan petunjuk dari Allah. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Sebagaimana apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa paman Nabi yang bernama Abu Thalib, beliau ibarat dengan Nabi itu undi-undi dengan wijen. Karena dekatnya dan pembelaannya Abu Thalib kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun kata Abu Thalib yang akan mengganggu Muhammad, maka aku menjadi musuhnya. Para mustami'in yang berbahagia, dengan ungkapan itulah kedekatan Abu Thalib dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga karena hubungan saudara sangat dekat. Namun beliau Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib sebagai pamannya, hingga Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Karena mati dalam keadaan kafir, maka menangislah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku dapat mengislamkan orang banyak, tapi pamanku sendiri mati dalam keadaan kafir. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi ila man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapapun. Innaka la tahdi ila man ahbabta, sekalipun orang-orang yang engkau cintai, tapi innallaha yahdi man yasha, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki. Bahwa di situ menunjukkan bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, namun diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mustami'in yang berbahagia,
bahwa hidayah Allah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayatul ilham, yakni hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya melalui insting, melalui naluri yang ada pada diri makhluknya, termasuk pada kita semua. Kadang-kadang kita mempunyai firasat sesuatu akan ini dan sebagainya, namun kenyataannya terjadi betul, kenyataannya sesuai dengan pikiran, maka disitulah dikatakan hidayatul maun, hidayatul ilham, petunjuk Allah yang diberikan melalui insting atau naluri. Yang kedua namanya hidayatul hawas, petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia melalui panca indera yang ada pada diri kita. Kita dapat melihat bahwa itu baik, kita dapat melihat itu tidak baik. Adalah petunjuk Allah yang diberikan kepada manusia melalui salah satu panca indera, yakni mata. Kita dapat mencium sesuatu, ini baunya harum dan sebagainya, ini baunya tidak harum dan sebagainya. Adalah hidayah Allah yang diberikan kepada hambanya melalui hidung. Yang ketiga adalah hidayatuddin, petunjuk agama, di mana petunjuk agama ini harus dicari oleh kita semua. Asalnya kita tidak mengerti, kemudian kita mengkaji atau kita ngaji, kemudian kita mengerti, sehingga disitulah namanya hidayatuddin. Asalnya kita tidak tahu bahwa pahala sholat jamaah itu adalah 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Maka kita asalnya tidak tahu, akhirnya tahu bahwa pahala sholat jamaah itu demikian, adalah namanya hidayatuddin, petunjuk agama. Yang petunjuk agama ini perlu kita cari. Kita tidak mengerti, asalnya nilai silaturahim itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mencari ilmu, kita mengilmui dalam kehidupan sosial, kemudian mengetahui makna daripada silaturahim, maka disitulah namanya hidayatuddin, petunjuk agama yang diberikan oleh Allah. Para mustami'in yang berbahagia, belum tentu orang yang mendapatkan hidayatuddin itu bisa melakukan sesuai apa yang mereka ketahui. Waktu contoh kita mengetahui, memahami bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Namun kita belum bisa melakukan sholat jamaah, berarti diri kita belum mendapatkan hidayatul ma'unah, petunjuk serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keempat inilah dikatakan hidayatul ma'unah, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalnya kita tidak mengerti, kemudian kita ngaji dan sebagainya, akhirnya ngerti bagaimana kaifiyah atau tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana tata cara akhlak kita kepada sesama manusia. Kemudian kita terapkan ibadah kita itu sesuai dengan aturan dan syariat, maka disitulah dikatakan hidayatul ma'unah. Jadi yang dikatakan hidayatul ma'unah adalah kita mengetahui bahwa yang benar itu adalah benar dan kita dapat melaksanakannya. Kemudian kita mengetahui bahwa yang salah itu adalah batil dan kita dapat menjauhinya, maka disitulah dikatakan hidayatul ma'unah. Namun kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mencari ilmu yang kita gunakan untuk menyempurnakan ibadah dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariat yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah, melalui para ulama dan sebagainya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz Kiai Haji Nuruddin MPD atas materi yang diberikan pada kajian ngaji online pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan memberikan hikmah bagi kita semuanya untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Niza Firmansyah pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, juga memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sedekah yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah para pemirsa yang akan disalurkan kepada yang berhak, yatim piatu, fakir miskin, dana pendidikan maupun dana sosial. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk berdonasi melalui Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur cukup dengan Rp25.000 yang bisa disetorkan melalui kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, atau melalui rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058.